Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman wal islam. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa hadir dan berkumpul dalam acara pertemuan kelompok ini. Ibu-ibu, tidak lupa pula kita menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman dinul Islam. Ibu-ibu, pada pertemuan kali ini mari kita awali dengan sama-sama berdoa untuk memimpin doa ini. Saya meminta kesediaan dari ibu-ibu. Kepada Ibu Fathul Faidah kami berikan waktu dan kesempatan. Ayo berdoa. Selesai. Ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Pada poin ini kita akan membahas poin menghindari konflik di depan anak. Ibu-ibu, pada materi ini menghindari konflik di depan anak itu sangat perlu, ibu-ibu. Jangan sampai anak tumbuh menjadi anak yang pemarah, menjadi anak yang mentalnya rusak, menjadi anak yang sensitif karena tumbuh di lingkungan yang tidak baik. Contoh lingkungan yang tidak baik itu tergantung dari orang tua itu sendiri. Ketika orang tua itu selalu memberikan contoh yang tidak baik, secara tidak langsung anak-anak itu akan mempraktekkan bahwa hal-hal buruk itu dianggap baik oleh mereka. Yang paling pertama, ibu-ibu, yang harus kita hindari adalah pertengkaran di hadapan anak-anak kita, ataupun konflik di hadapan anak-anak kita. Itu yang paling pertama, ibu-ibu. Diusahakan jangan sampai kita berantem ataupun konflik di hadapan anak-anak kita. Selanjutnya, ibu-ibu, dalam pertemuan ini saya akan memutarkan juga film terkait dengan bagaimana Ibu Lili dan keluarga membahas atau menghindari perdebatan di depan anak-anaknya. Mohon diperhatikan dengan baik-baik, ibu-ibu ya. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja, tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, Demikianlah video dari Ibu Lili dan keluarganya terkait masalah perdebatan di depan anak-anaknya, menghindari perdebatan di depan anak-anaknya. Apa yang dapat apakah ibu-ibu juga melihat video tadi? Melihat.
Dalam video tadi, Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu berdiskusi untuk menghindari pertengkaran di depan anak-anaknya. Karena pertengkaran di depan anak-anaknya akan menyebabkan terjadinya atau anak akan menjadi agresif atau berperilaku kasar terhadap orang lain. Konsentrasi belajar juga akan terganggu dan merasa tidak senang berada di rumah. Anak-anak akan selalu menganggap hal-hal buruk itu atau pertengkaran itu menjadi hal-hal yang baik, dan mereka akan menganggap menyakiti orang itu adalah hal yang lumrah. Ibu-ibu, orang tua tidak boleh berbeda pendapat dalam banyak hal, karena memang orang tua akan berkaitan langsung dalam pengasuhan anak. Maka perbedaan pendapat tersebut akan menimbulkan cekcok, akan menimbulkan pertengkaran di depan anak-anak. Akhirnya perbedaan pendapat itu bisa disimpulkan, perbedaan pendapat itu diusahakan jangan sampai menimbulkan pertengkaran di depan anak-anak kita. Begitu ibu-ibu. Selanjutnya, cara menjadi orang tua yang lebih baik adalah menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak-anak kita. Menghindari perbedaan pendapat di antara anak-anak kita itu sangat-sangatlah direkomendasikan ataupun diharapkan oleh semua orang. Karena memang anak-anak ini akan cenderung mengikuti perilaku orang tuanya dibandingkan dengan perkataan. Ketika orang tuanya berantem, dengan sendirinya anak-anak ini juga akan mengikuti hal demikian. Begitu ibu-ibu. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menghindari pertengkaran ataupun perbedaan pendapat di antara anak-anak kita atau di hadapan anak-anak kita, yaitu dengan berdiskusi atau menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan ataupun perbedaan pendapat di hadapan anak kita. Artinya begini ibu, ketika kita saling berbeda pendapat, artinya kita harus cepat-cepat berdiskusi untuk menyatukan pendapat ini agar terhindar dari konflik dan hal-hal yang tidak baik di depan anak-anak kita. Terus selanjutnya, cara yang kedua yaitu mencoba menenangkan diri dan tidak terpancing emosi dengan cara menarik nafas yang panjang, berhitung dalam hati, berdoa, meminum segelas air, tetap tersenyum. Ini cara-cara yang bisa dilakukan agar menghindari pertengkaran di depan anak-anak kita. Kita harus coba menenangkan diri, meminum air, menarik nafas dalam-dalam, berdoa atau sholat. Itu bisa menenangkan hati kita agar tidak terjadi pertengkaran di depan anak-anak kita. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menahan amarah. Saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu sekalian, apa yang akan dilakukan oleh ibu-ibu untuk menahan amarah? Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini untuk menahan amarah? Saya ingin tanyakan. Tidak ada yang bisa? Tidak. Tidak ada. Yang dilakukan untuk menahan amarah yaitu yang pertama adalah cepat kita sholat.
untuk menenangkan hati. Yang kedua, menarik napas dalam-dalam. Yang ketiga, meminum air. Yang keempat, berdiskusi dengan pasangan kita agar mencarikan jalan keluar, agar terhindar dari konflik-konflik yang bisa membuat dampak buruk terhadap anak-anak kita. Selanjutnya ada cara lain untuk menahan amarah, yaitu dengan melakukan senam wajah. Ibu-ibu bisa berdiri semua Bisa. untuk melakukan senam wajah. Mohon berdiri ibu-ibu untuk melakukan senam wajah. Untuk melakukan senam wajah yaitu dengan cara tersenyum. Tersenyum. Bagaimana tersenyum ibu-ibu? Giginya diperlihatkan ibu-ibu. Ketawa yang keras ibu-ibu. Ini serius ibu-ibu ya? Tidak. Ya. Selanjutnya kita tertawa yang terbahak-bahak. Selanjutnya menarik nafas dalam-dalam. Bukan ibu-ibu. Bagaimana wajah jelek? Wajah jelek dulu. Ini untuk senam wajah. Wajah jelek. Ibu Fatul Faida yang jelas dong wajahnya itu. Menarik nafas dalam-dalam ibu-ibu. Buang. Silakan duduk ibu-ibu. Selanjutnya, ibu-ibu saya minta agar mempraktekkan di rumah agar bersama suami menyepakati dengan suami untuk menghindari perbedaan pendapat, pertengkaran di hadapan anak. Ibu-ibu dan suami saya harapkan di rumah mempraktekkan ini untuk menghindari pertengkaran, cekcok, perkelahian yang bisa menimbulkan hal-hal buruk di dalam rumah tangga. Itu akan berdampak buruk juga terhadap anak-anak kita. Dan yang selanjutnya, menahan amarah terhadap anak dan suami dengan cara-cara berdiskusi. Ibu-ibu harus menahan amarah antara ibu dengan suami dengan mencari jalan keluar, yaitu berdiskusi mana hal yang baik yang bisa mengkelirkan masalah antara ibu dengan suami. Itulah carilah jalan keluarnya dengan berdiskusi. Jangan sampai karena masalah antara ibu dan bapak bisa membuat rumah tangga itu menjadi tidak baik. Anak-anak akan cenderung mengikuti perbuatan orang tuanya daripada perkataan. Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya, anak-anak akan cenderung mengikuti daripada perkataan. Itu yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Bisa disimpulkan di sini ibu-ibu bahwa pertengkaran ataupun cekcok yang terjadi dalam rumah tangga akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak. Artinya ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi perkelahian, terjadi cekcok, terjadi ketidakharmonisan, itu akan berdampak buruk terhadap anak-anak kita. Dan yang diharapkan oleh saya sebagai pendamping di sini agar ibu-ibu bisa mengendalikan emosi dengan suami dan bisa mencarikan jalan keluar agar
pertengkaran atau cekcok tidak terjadi dalam rumah tangga itu, sehingga anak-anak bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang dengan positif dan menjadi anak yang berguna dan menjadi anak yang soleha, anak yang rahmatan lil alamin. Begitu ibu-ibu. Harapan saya tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang bermartabat. Itu saja ibu-ibu. Demikian materi ataupun pertemuan hari ini ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Mohon dipraktekkan di rumah. Saya akhirul kalam. Walahum wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.